Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari lagi, mungkin 2 atau 3 hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau kita biasa menyebutnya Lebaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ini diceritakan dalam kitab Duratun Nasihin, ketika beliau hendak melakukan sholat Id, ya, beliau melihat ada sekumpulan anak-anak sedang bermain, tertawa, memakai pakaian yang baru semuanya, sementara di tempat yang lain masih di sudut yang lain masih di tempat yang sama, beliau melihat ada seorang anak kecil yang sedang menangis. Nah, Rasulullah tertarik. Kemudian dihampiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak itu. Rasulullah bertanya, "Nak, mengapa engkau menangis?" Anak itu menjawab, "Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak berkumpul bersama teman-temanmu di sana? Ini kan Hari Raya Idul Fitri." Anak itu menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis?" Dia bilang. Di mana teman-temanku semuanya bergembira, mereka memakai pakaian baru, sementara aku hari ini tidak memiliki apa-apa. Nah, Rasul kemudian bertanya, "Di mana orang tuamu?" Nah, ini anak itu belum tahu kalau yang bertanya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak itu menjawab, "Orang tuaku, ayahku, ya, itu meninggal saat berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibuku menikah lagi dengan seorang laki-laki dan ibuku pergi meninggalkan aku bersama suaminya yang baru." Nah, Rasulullah iba melihat anak itu. Akhirnya Rasulullah bertanya seperti ini, "Maukah engkau menjadi saudaranya Hasan dan Husain? Maukah engkau menjadi saudaranya Fatimah, sementara Aisyah sebagai ibumu?" Nah, anak itu terkejut. Ya, baru dia menyadari bahwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diajaklah anak itu ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan pakaian yang baru, diberikan uang, kemudian disuruh berkumpul kembali bersama teman-temannya. Ekspresinya berubah. Ya, bahkan dia berbangga di hadapan teman-temannya. "Hei teman-temanku, lihatlah, aku diangkat anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kaget teman-temannya. Bahkan ada yang iri, seandainya ayahku juga meninggal seperti dia, katanya. Itu adalah kisah Idul Fitri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idul Fitri itu terdiri dari 2 kata. Pertama adalah Id yang artinya adalah hari raya, dan yang kedua adalah Fitri yang artinya makan dan minum. Ya, jadi artinya Idul Fitri itu maknanya adalah hari raya makan dan minum. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Makna Fitri sesuai dengan hadis Nabi iftar, ya. Jadi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Iftar itu artinya makan dan minum, tidak berpuasa. Ya. Nah, makna Idul Fitri ini semakna dengan Lebaran. Ya, itu maknanya sama dengan Lebaran kalau istilah kita. Jadi Idul Fitri kalau orang-orang kita menyebutnya itu Lebaran. Lebaran itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya itu selesai. Ya. Jadi berdasarkan selesai. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan ibadah puasa kita, ya kita sudah selesai, namanya Lebaran. Ini semakna dengan makna Idul Fitri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Idul Fitri juga bisa dimaknai sebagai Id itu artinya kembali. Fitri itu kembali kepada fitrah. Artinya kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Fitrah itu seperti apa? Fitrah itu sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu." Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kamu berpuasa Ramadan. Wasanan untuk qiyamahu, dan aku telah mensunahkan untuk qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan. Nah, faman somahu wa qomahu ihtisaban, siapa orang yang berpuasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan ihtisaban semata-mata hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kharaja minadz-dzunubi qayaumi waladathu ummuhu, dia keluar dari dosanya seperti dia dilahirkan oleh ibunya.
Ya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya itu seperti apa? Ya suci. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu alal fitrah." Nah, tidaklah setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini alal fitrah. Itu berdasarkan fitrah, artinya suci. Mereka tidak punya tidak punya dosa sama sekali. Nah, fa'abawaihi yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Nah, makna fitrah di sini, makna kembali menjadi suci seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, ini dengan catatan apabila dia betul-betul menjalankan Ramadan ini, dia betul-betul berpuasa, dia betul-betul ibadah di bulan Ramadan ini, syaratnya dua, imanan wahtisaban. Karena iman dan semata-mata hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya kalau dia Idul Fitri kembali menjadi suci. Dia berpuasa karena iman. Iman itu kan sederhananya kayak Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu bertanya lagi. Ya, tidak perlu bertanya lagi. Bahkan Nabi Ibrahim malah nggak protes, ya Rab, kenapa sih anak saya yang dijadikan sebagai korban, kenapa tidak yang lainnya? Nabi Ibrahim tidak bertanya seperti itu. Nah, begitu kita menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, ya laksanakan tanpa kita bertanya, ini namanya iman. Yang kedua, ihtisab, semata-mata hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ikhlas, ya. Adalah ikhlas. Nah, kalau sudah imanan wahtisaban, inilah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka layak dia beridul fitri, kembali menjadi suci. Tapi kalau dia puasa sekedar hanya menahan lapar dan haus, kemudian sunnah-sunnahnya tidak dilaksanakan, malam-malam Ramadan tidak dia hidupkan, ya akhirnya ya tidak mendapatkan apa-apa, tidak seperti bayi yang baru dilahirkan. Puasa tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap dirinya, maka tidak layak dia untuk Idul Fitri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada fitrah, maksudnya adalah fitrah penciptaan kita, kepada asal mula penciptaan kita. Bahwasanya ketika manusia itu dilahirkan, mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki status apa-apa, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti manusia baru dilahirkan. Fitrah manusia ketika manusia ini belum dilahirkan ke muka bumi, fitrah manusia adalah beragama tauhid. Ya, sebagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman kepada ruh-ruh semua manusia. Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Para ruh itu menjawab, "Qalu bala, syahidnya." Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Artinya apa? Fitrah penciptaan kita. Fitrah kita ini adalah beriman atau menyatakan bertauhid. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu, yang tunggal. Itu fitrah manusia. Artinya dalam akidah tauhid hanya ada dua. Pertama kholik, yang kedua adalah makhluk. Makhluk semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan hanya ketakwaannya. Lah, inilah ajaran yang waktu itu mengangkat harkat derajatnya orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka merasa dimanusiakan oleh ajaran tauhid. Jadi alasan kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya itu tidak mau masuk Islam, alasannya bukan karena ajaran tauhid itu tidak bisa dipahami oleh mereka, tapi karena gengsi. Kalau saya masuk Islam, kalau saya mengikuti Muhammad, ya maka saya akan sejajar dengan Bilal, maka saya akan sejajar dengan Ammar bin Yasir. Ini bukan level saya. Artinya apa? Tauhid mengganggu eksistensi mereka. Nah, itulah yang menyebabkan mereka itu menolak masuk ke dalam Islam. Jadi fitrah manusia ini fitrah kemanusiaan kita. Makanya manusia itu
mulia, semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Jadi Idul Fitri itu adalah kembali kepada hakikat kemanusiaan kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memahami hakikat kemanusiaan kita, hakikat penciptaan kita, bahwasanya kita diciptakan ini tanpa ada atribut apapun. Ya. Begitu juga yang lainnya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan pernah bersikap sombong kepada sesama. Kita tidak akan pernah merendahkan orang lain. Bahkan hakikat fitrah penciptaan itu menggerakkan kita untuk berbagi kepada orang lain, untuk membantu sesama. Demikianlah saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.